berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah Muslim. Indonesia Morning Show hanya di NET. Proyek konstruksi pembangkit listrik runtuh di Cina, sedikitnya 67 orang tewas. Badan Narkotika Nasional ungkap tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba senilai 153,7 miliar rupiah. Para pemburu diskon rela berkemah di Glendale, California, Amerika Serikat jelang Black Friday. Selamat malam, kita mengawali informasi malam ini dari Cina. Sebuah kecelakaan konstruksi pembangkit listrik menewaskan 67 orang. Ratusan petugas penyelamat dikerahkan untuk evakuasi korban. 67 tewas ketika sebuah konstruksi pembangkit listrik yang tengah dibangun runtuh di Jiangxi, Cina bagian timur. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah karena sejumlah orang masih tertimbun reruntuhan. Sejumlah anjing, alat berat, dan ratusan petugas penyelamat dikerahkan untuk menemukan korban yang masih tertimbun. Diperkirakan saat insiden terjadi ada sekitar 70 orang berada di lokasi pembangunan. Dari jumlah tersebut, 2 orang selamat dan dirawat di rumah sakit setempat. Informasi dari negara lainnya, ledakan terjadi di depan gedung pemerintahan kota Adana, Turki bagian selatan. Akibat ledakan, 2 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Setahun terakhir, Turki diguncang berbagai teror bom. Salah satu yang terparah adalah serangan bom di Bandara Ataturk, Istanbul, Turki. Serangan tersebut menewaskan 41 orang dan melukai ratusan lainnya. Emin olsun bu millet bu terör eylemlerini yapanları da, maşaları da, destek olanları da bu yüzyılda başka bir yere gömecek. Sebuah helikopter TNI Angkatan Darat jenis Bell Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah helikopter TNI Angkatan Darat jenis Bell 412 hilang kontak sejak Kamis siang di Kalimantan Utara. Heli dengan nomor registrasi HA5166 terbang dengan misi mengirim logistik dari Tarakan menuju Longbawan untuk pasukan pengamanan perbatasan. Inilah helikopter Bell 412 EPHA 5166 yang hilang kontak sejak Kamis siang. Netizen Mulyadi Abdillah berbagi video aktivitas HA5166 di Lanut Tarakan pada 15 November 2016 lalu. Heli Bell HA5166 Kamis siang terbang dari Lanut Tarakan menuju Longbawan sekitar pukul 10.54 waktu Indonesia Tengah. Heli berisi 4 kru dengan pilot Letnan 1 CPN Yohanes Syahputra. 400 kg logistik diangkut heli untuk pasukan pengamanan perbatasan. Pukul 11.16 waktu Indonesia Tengah, helikopter masih berkomunikasi dengan ATC Malinau. Kontak terakhir HA5166 dengan ATC Malinau pada pukul 11.29 waktu Indonesia Tengah. Saat itu posisi heli berada pada ketinggian 2.500 kaki, sekitar 8 mil laut dari Malinau. Jumat pagi tim SAR akan dikirim ke titik terakhir kontak dengan heli, tepatnya di antara Kabupaten Malinau dan Longbawan, Kabupaten Nunukan. Helikopter Bell 412 EPHA 5166 ini termasuk helikopter angkut sedang andalan TNI Angkatan Darat. Varian Bell 412 EP Enhanced Power ini dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Dan jenis ini mulai memperkuat korps penerbangan TNI Angkatan Darat sejak 2012. Kita beralih ke informasi lainnya. Polisi penuhi janji untuk percepat proses hukum dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Jika selesai, berkas akan diserahkan ke Kejaksaan Agung Jumat esok. Setelah pemeriksaan Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama Selasa kemarin, polisi percepat pemrosesan kasus ini. Polisi yakin akan melimpahkan berkas ke Kejaksaan Agung Jumat esok atau paling lambat Senin pekan depan. Diharapkan kasus ini P21 sehingga bisa segera disidangkan. Kita kebut berkasnya ini. Ya. Rencana saya dapat informasi dari Kabarizkrim kemungkinan besar selesai besok kita limpahkan kepada kejaksaan. Kalau nggak bisa selesai
Jumat besok, paling lambat Senin mungkin ya, mereka akan bekerja Sabtu Minggu. Basuki Cahayapurnama terjerat kasus dugaan penodaan agama terkait pernyataannya di Kabupaten Kepulauan Seribu 27 September lalu. Terkait kasus tersebut, Mabes Polri menerima 14 laporan. Di sisi lain, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tidak menahan Buniani. Kooperatif selama pemeriksaan dan beberapa alasan subjektif menjadi landasan keputusan ini. Kamis sore, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya putuskan untuk tidak menahan Buniani. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penyidik, namun Buniani dicekal untuk bepergian ke luar negeri selama 60 hari ke depan. Kemudian, seluruh alat bukti sudah disita penyidik dan penyidik beri kepercayaan kepada Buni bahwa dirinya tak akan ulangi perbuatan pidana yang sama. Selanjutnya, penyidik akan segera lengkapi berkas perkara Buniani agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif, kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Namun Buniani dan pengacaranya tidak terima atas keputusan penyidik yang naikkan statusnya menjadi tersangka. Mereka menganggap penetapan tersebut sangat cepat dan tidak adil karena tak ada bukti substansial yang cukup untuk menjadikan dirinya sebagai tersangka. Oleh karena itu, pengacara Buni akan lakukan langkah hukum. Yang jelas, status Pak Buni dinaikkan sebagai tersangka, ini juga kita akan segera melakukan upaya hukum, pra-peradilan pra-peradilan gitu ya. Sementara di sisi lain, penyidik merasa alat bukti permulaan sudah cukup. Alat bukti tersebut diantaranya satu buah telepon genggam, salinan gambar dari akun Facebook, satu buah alamat surat elektronik, dan akun Facebook milik Buniani. Ya, dan masih terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yusniar, terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui jejaring sosial, akhirnya mendapat penangguhan penahanan. Sebelumnya, Yusniar ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah 1 bulan jalani penahanan di Rutan Kelas 1 Makassar, Yusniar, warga Tamalate, akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Yusniar bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memberi penangguhan penahanan. Ibu rumah tangga ini menjadi pesakitan dan sudah menjalani 4 kali persidangan. Yusniar dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dianggap mencemarkan nama baik lewat jejaring sosial Facebook bulan Maret lalu. Yusniar jalani proses hukum setelah dilaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Sudirman Sijaya. Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho divonis 6 tahun penjara. Gatot didakwa atas tindak pidana korupsi penyaluran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2012 dan 2013. Selain vonis 6 tahun penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan juga memerintahkan Gatot Pujo-Nugroho membayar denda 200 juta rupiah dan mengganti kerugian negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 8 tahun penjara dan mengganti kerugian negara. Menanggapi keputusan hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Selain kasus korupsi dana hibah dan bansos tahun 2012-2013, Gatot juga terbelit kasus suap majelis hakim, Sekretaris Panitera PT UN Medan, serta pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara. Dalam kasus suap majelis hakim dan Sekretaris Panitera terdakwa divonis 3 tahun penjara, sementara suap ketua dan anggota DPRD kasusnya masih disidangkan. Kita beralih ke informasi lain, mengutuk aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, masa Hizbut Tahrir Indonesia berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta Pusat. Pemerintah Republik Indonesia upayakan pendekatan politik dan kemanusiaan dengan pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Para pengunjuk rasa mengutuk cara pemimpin negara Myanmar yang cenderung membiarkan kekerasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya. Yang menurut negara Myanmar, para suku Rohingya bukanlah merupakan warga negara Myanmar. Pengunjuk rasa meminta pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo segera melakukan diplomasi politik pada para pemimpin negara Myanmar, serta memberikan bantuan kemanusiaan warga etnis Rohingya yang saat ini mengalami penderitaan.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia terus memantau perkembangan peristiwa yang dialami etnis Rohingya di Myanmar Utara. Kemenlu berupaya membantu mengatasi tragedi yang berlangsung dengan melakukan pendekatan kepada pemerintah Myanmar baik secara politik maupun kemanusiaan. Pemerintah Indonesia juga aktif mengangkat kasus ini dalam forum diskusi internasional. Kini pemerintah Myanmar tengah membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan etnis Rohingya. Kita masih menunggu informasi dari pihak Myanmar, dan pihak Myanmar juga menyatakan keseriusannya menangani ini, bahkan membentuk semacam tim investigasi tersendiri, dan tentu kita menghormati dan mengapresiasi sikap dari pemerintah Myanmar untuk menangani ini secara serius. Jenis narkoba ke sejumlah kampus di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Sat Narkoba Polres Bogor Kota mencokok 4 orang mahasiswi dan 14 tersangka lainnya saat tengah berpesta narkoba di sebuah rumah kos. Petugas juga mengamankan 382,30 gram ganja, belasan paket ganja siap edar, dan sabu 8,50 gram. Selain menggunakan narkoba, para tersangka merupakan bagian dari sindikat pengedar narkoba di lingkungan kampus. Mereka menggunakan mahasiswi sebagai pengedar agar lebih leluasa beroperasi di dalam kampus. Jadi masuk ke dalam kampus, tapi yang jelas yang menjadi sasaran adalah mahasiswa. Ya. Jadi ini juga menjawab, selama ini kita selalu juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa peredaran narkoba di lingkungan kampus itu sangat besar. Nah ini yang sedang kita ungkap, terutama bandar-bandar yang bermain di dalam kampusnya harus kita sikat habis. Badan Narkotika Nasional ungkap tindak pidana pencucian uang hasil bisnis narkoba senilai 153,7 miliar rupiah di Medan, Sumatera Utara. Uang hasil penjualan narkoba itu ditransfer ke 11 negara di Asia dan Eropa. Terungkapnya kasus ini berawal dari kerjasama BNN dan PPATK yang menemukan aliran dana mencurigakan. Dana ini diduga milik sindikat narkoba. BNN menangkap satu tersangka berinisial MI di Medan saat akan pergi ke Malaysia. Selain uang tunai dan perhiasan, BNN menyita sejumlah aset tersangka. 2 rumah, 1 SPBU, deposito 10 miliar, dan 2 unit mobil mewah. Total aset yang disita mencapai 153,7 miliar. Tersangka yang merupakan pengusaha SPBU ini berperan menerima uang hasil penjualan narkoba melalui transfer antar bank dari para pembeli. Hasil penyidikan sementara, tersangka telah mentransfer uang hasil penjualan narkoba di Indonesia ke 11 negara di Asia dan Eropa. Agar tidak terlacak, tersangka mentransfer dana dengan fasilitas transfer dana elektronik waktu seketika atau RTGS. Hasil dari penyelidikan kita, maka yang bersangkutan ini adalah tokoh utama yang memasok narkoba ke lembaga permasyarakatan kepada mereka yang berada di lembaga permasyarakatan yang saat ini menjadi napi di lembaga permasyarakatan atau LP Tanjung Gusta Medan. Beralih ke informasi seputar satwa, Polda Kepulauan Riau gagalkan penyelundupan lebih dari 1.000 ekor burung murai baru dan kacer dari Malaysia. Ratusan burung mati karena penyelundup menyembunyikan burung di dalam tas. 1.300 ekor burung murai batu dan kacer hasil penggagalan penyelundupan dari Malaysia ditampung di Balai Karantina Batam. Hal ini dilakukan untuk antisipasi penyebaran virus. Untuk mengelabui petugas, burung-burung disembunyikan di dalam tas. Akibatnya ratusan burung ini mati, diduga akibat kehabisan oksigen. Penggagalan penyelundupan ini berawal dari kecurigaan petugas Ditpol Air Polda Kepulauan Riau terhadap aktivitas bongkar muatan sebuah speedboat di Pelabuhan Tikus Batu Besar, Kota Batam. Meski menyita burung selundupan, para pelaku melarikan diri. Tahu ada kapal patroli merapat, pelakunya lari, ditinggalkan mobil sudah berisi kandang-kandang tadi tuh yang kita lihat. Jumlah kolinya ada 88 koli. Rata-rata satu koli isinya antara 15 sampai 17 burung. Setelah dicek kurang lebih 1.300 ekor. Dan hampir separuhnya pada saat di TKP meninggal. Pihak kepolisian Resort Sorong Kota akan tindak tegas para pelaku perburuan satwa dilindungi. Hal tersebut menyusul beredarnya foto-foto hasil buruan burung cendrawasih milik Veronica Natalia Saman yang diunggah di akun Facebook pribadinya.
Inilah akun Facebook milik Veronica Natalia Saman yang menjadi viral sejak 23 November 2016 kemarin. Pemilik akun ini sengaja memamerkan hasil buruannya berupa burung cendrawasih yang merupakan salah satu satwa endemik Papua dilindungi. Tak hanya dihujat, sejumlah aktivis lingkungan pun berniat melaporkan gadis ini ke ranah hukum. Namun, ia malah memposting status yang menyatakan tak takut dengan ancaman hukuman yang akan dihadapinya. Kepolisian Resort Sorong Kota nyatakan belum menerima laporan tersebut dan akan menindak tegas pelaku. Selain burung dan cakar cendrawasih, sejumlah bagian tubuh satwa dilindungi seperti kulit, kuku, dan gigi buaya pun dijual bebas dengan harga yang bervariasi. Sejak beberapa tahun terakhir, perburuan maupun perdagangan berbagai satwa dilindungi marak terjadi di Papua dan Papua Barat. Minimnya informasi warga tentang perlindungan satwa jadi salah satu faktor. Berikutnya dari Amerika Serikat, Obama merayakan Thanksgiving terakhir di Gedung Putih. Selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami di Net 24. Terima kasih Anda kembali lagi di Net 24. Ini informasi dari Amerika Serikat. Tahun ini menjadi perayaan Thanksgiving terakhir Presiden Obama di Gedung Putih. Ya, Obama kembali gelar sejumlah tradisi seperti memberikan amnesti pada sepasang kalkun dan menjamu para veteran dengan hidangan istimewa. Presiden Amerika Serikat dan Ibu Negara Barack dan Michelle Obama bagikan hidangan bagi para veteran di Washington DC, Rabu petang waktu setempat atau Kamis pagi waktu Indonesia. Suguhan berupa hidangan khas Thanksgiving, daging kalkun dengan kentang tumbuk dan sayuran. 405 veteran Perang Dunia I mendapat kehormatan hadiri jamuan ini. Mengawali rangkaian perayaan, sebelumnya acara berlangsung di pekarangan Gedung Putih, berupa amnesti kalkun. Thanksgiving memang identik dengan sajian berupa ayam kalkun. Menjadi tradisi sejak era Presiden Abraham Lincoln, setiap tahun Presiden Amerika Serikat menyelamatkan 1 atau 2 ekor kalkun dari penyembelihan. Dalam kesempatan kali ini, Presiden Obama berikan amnesti pada sepasang kalkun, Tether dan Todd. Tahun ini sekaligus merupakan kali terakhir keluarga Obama menjadi tuan rumah perayaan Thanksgiving di Gedung Putih. Didampingi 2 keponakannya, Obama sampaikan rasa terima kasihnya. On this Thanksgiving, I want to express my sincere gratitude to the American people for the trust that you've placed in me over these last 8 years and the incredible kindness that you've shown my family. On behalf of Michelle and my mother-in-law and our girls, we want to thank you so very, very much. Berbagai tradisi akan berlangsung di seantero Amerika Serikat dalam perayaan ini. Di antaranya parade Macy's Thanksgiving yang akan berlangsung di pusat kota New York. Thanksgiving atau Hari Terima Kasih merupakan hari raya wujud syukur. Warga Amerika Serikat merayakan Thanksgiving setiap Kamis keempat di bulan November setiap tahunnya. Nah Zen, Thanksgiving ini memang momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Amerika ya. Betul. Karena ini memang sudah tradisi mereka sejak lama. Biasanya itu di hari keempat di bulan November, hari Kamis bulan keempat. Nah ini saya ada kutipan dari Miami Herald, di mana dalam sejarahnya Presiden George W. Bush adalah presiden pertama yang secara resmi mengampuni kalkun pada Thanksgiving. Nah ini sudah menjadi tradisi memang Syar di presiden-presiden, walaupun sebenarnya sudah ada sejarah sejak era Presiden Abraham Lincoln, ini sudah ada Thanksgiving juga. Betul. Iya. Ya, dan selanjutnya menjadi hari penuh rasa syukur bagi warga Amerika. Thanksgiving menjadi saat yang sangat tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Dan tahun ini menjadi Thanksgiving teramai sejak 1 dekade terakhir. Warga Amerika memenuhi jalan raya, stasiun kereta, dan bandara sepanjang Rabu ini untuk mudik selama hari Thanksgiving. Sekitar 49 juta orang diperkirakan berpergian lebih dari 80 km sejak Rabu hingga akhir pekan nanti. Jumlah pemudik kali ini merupakan yang terbanyak sejak 10 tahun lalu. Salah satunya karena perbaikan ekonomi dan turunnya harga bahan bakar. Di Chicago, salah satu bandara tersibuk di Amerika, antrian penumpang terlihat di semua maskapai penerbangan. Namun cuaca yang tak menentu menyebabkan sejumlah penerbangan ditunda. Sementara di transportasi darat, jumlah kereta ditambahkan untuk menampung penumpang yang membludak. Selepas Thanksgiving usai, para pemudik akan kembali untuk bekerja dan sekolah pada minggu depan.
Nah ini masih dari Amerika, Syara. Kamu suka belanja nggak? Oh pastinya dong, suka. Nah kebetulan sekali Jumat besok ada Black Friday di Amerika Serikat. Hari di mana toko-toko ini memotong harga barang-barang dagangan mereka. Iya, ini menarik sekali nih. Pasti diskonnya juga besar-besaran ya, Zen ya? Pasti, Syara, karena sebagian calon pembeli rela berkemah untuk antre. Informasi ini sekaligus menutup Net 24 malam ini. Saya Zen Design. Saya Syara Firisya. Selamat malam dan Selamat beristirahat. Inilah para pemburu diskon di Glendale, California, Amerika Serikat. Sejak Rabu mereka berkemah agar mendapat antrean pertama saat diskon tahunan. Dikenal sebagai Black Friday, inilah hari yang ditunggu sebagian besar warga Amerika. Alat elektronik, pakaian, hingga berbagai macam keperluan rumah tangga di diskon besar-besaran. Salah satu toko yang diincar adalah Best Buy. Rencananya toko akan dibuka tepat pukul 5 pagi Jumat esok. Black Friday dirayakan sehari setelah Thanksgiving. Saat inilah sejumlah toko dan retail besar menggenjot jumlah penjualan. Tak hanya di toko offline, penjualan di sejumlah toko online Amerika juga meningkat tajam.